Halo semuanya, balik lagi di channel gua Raka Motovlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel gua dari awal sampai hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki lancar, amin. Jadi malam ini tuh gua mau mereview salah satu merek oli samping yang sebelumnya itu pernah gua upload ke short video gua di channel YouTube gua ya. Dan mereknya itu adalah Vroom Lubricants seri VR8 100% sintetik 2 stroke racing oil, made in Netherlands, Belanda. Kapasitas oli ini tuh isi 1 liter per botol. Ya, sebelum lebih lanjut lagi, sedikitnya gue mau menjelaskan tentang oli ini ya, teman-teman. Jadi oli ini tuh diimpor sama PT Mitra Lestari Motorindo yang berlokasi tepatnya itu di Jakarta. Mungkin bisa dikatakan ya kerjasama ya dengan TDR Indonesia, mungkin loh ya. Koreksi gue kalau memang salah. Ya mungkin juga bagi sebagian teman-teman nih masih asing ya terdengar dengan merek salah satu oli itu dari Vroom ya, karena dibacanya Vroom walaupun tulisannya VROOAM ya, tapi dibacanya itu Vroom gitu. Ini menurut filosofinya dia itu diambil merek ini tuh seperti terdengar suara dari knalpot gitu, jadi kayak vroom 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 gitu. Jadilah ini salah satu merek dagangnya oli samping ini. Oke, gue lanjut ya. Vroom VR8 two-stroke adalah oli samping racing yang dikhususkan untuk motor 2 langkah berperforma tinggi dan berklasifikasinya tinggi. Dengan bahan dasar 100% sintetik, memiliki sertifikasi APTC garis miring World Champion Formula dengan datasheet sebagai berikut ya teman-teman. Berdasarkan datasheet tersebut, oli ini memang dikhususkan untuk motor 2 langkah dengan spek racing dan digunakan untuk balap. Memiliki warna merah gelap atau merah darah. Untuk aroma saat masih dalam keadaan utuh seperti karet ban. Jadi gue ngerasanya memang ketika gue endus ya dalam keadaan masih di botol itu aromanya itu kayak karet ban kalau kita ngendusnya tuh. Ya seperti karet ban lah, bagaimana sih? Ya kayak begitu. Tapi ketika masuk ke ruang bakar dan terjadi pembakaran, aromanya itu langsung berubah seketika seperti aroma sirkuit. Itu yang gue rasakan ketika gue cobain di si Pinky ini, motor Alfa gue ya. Untuk penggunaan oli ini tuh disarankan premix ya, sesuai dengan anjuran yang terdapat pada botolnya. Walaupun secara kekentalan oli ini tuh ya nggak seperti oli-oli racing pada umumnya ya, kayak contohnya itu kayak Castrol A747 atau Maxima Castor 927 ya. Jadi kalau kedua merek tersebut mungkin udah terdengarnya seperti umum dan udah pada tahu ya tekstur kekentalan seperti apa. Tapi untuk oli dari VR8 Vroom ini itu ya dia lebih encer ya, hampir-hampir sama seperti oli-oli biasa pada umumnya. Jadi begitu teman-teman. Nah, mengenai ketebalan asapnya dari gue sendiri masih tergolong tipis sih. Selanjutnya gue akan ngebahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Vroom VR8 two-stroke ini ya. Oke, yang pertama mengenai kelebihannya dulu nih, gue mau bahas. Kelebihannya itu kapasitas oli ini tuh 1 liter. Bagi gue 1 liter per 1 botol itu banyak, karena untuk di zaman sekarang itu rata-rata kapasitasnya itu antara 700 sampai 800 ml doang teman-teman. Nah, kalau untuk Vroom ini itu isinya 1 botol 1 liter. Ya bagi gue banyak, sekali lagi gue bilang seperti itu. Kemudian penggunaan pada motor tergolong irit. Jadi ketika gue pakai oli ini di si Pinky ya, itu gue ngerasa kayak kok irit banget ya. Yang biasa sebelum-sebelumnya itu gue ngerasa kayak boros gitu. Tapi pakai oli ini irit. Nah, yang selanjutnya ini yang paling gue demen. Gue ngerasa di motor gue tarikan motor tuh langsung berubah secara drastis. Mulai dari tarikan bawah, tengah, sampai atas itu kuat. Perubahannya itu bener-bener drastis. Ya mau bingung tapi begitu yang gue rasain. Selanjutnya motor jadi jauh lebih ngejambak, juga responsibel. Yang gue rasakan ya begitu adanya ketika penggunaan pakai Vroom ini tuh. Respon dari si Pinky gua ya itu bener-bener tuh kayaknya langsung ngejambak banget. Dan kemudian mengenai kelebihannya itu suara di mesin motor gua jadi lebih halus. Suara di knalpot juga jadi berubah garing suaranya, sama ya renyah-renyah
gurih lah ya. Asik, renyah-renyah gurih ya. Jadi yang gue rasakan memang seperti itu, suara di knalpotnya tuh jadi berubah garing dan renyah gitu, kemerincing lah kalau teman-teman gue tuh pada bilang seperti itu. Terus juga untuk suhu di mesin jauh lebih adem dan stabil ketika gua pacu di kecepatan tinggi atau ketika gua motoran berlama-lama ya di jalan tuh. Ya suhunya bener-bener tuh gua nggak ngerasa panas. Kalau yang sebelumnya gua ngerasa panasnya itu ada di seputaran kaki ya. Seperti itu teman-teman. Suhunya adem di mesin. Juga dia lebih stabil. Karena kenapa? Ketika gua panasin di pagi hari tuh ya gampang juga ngidupin ya gitu. Terus udah agak lama sampai motoran lama juga ya stabil dia tuh seperti itu terus gitu. Yang kemudian ketika gua motoran lama, yang gua rasain itu makin panas motor, makin menggila powernya. Lagi-lagi yang gua rasain ini tenaganya terus ngisi. Begitu teman-teman. Kemudian kelebihan selanjutnya, gua pernah juga tes buka di bloknya itu ya, di cup headnya maksud gua, ruang pembakaran itu bersih. Gua baru ini sih ngelihat dan nemuin yang namanya tuh pakai knalpot racing tuh bener-bener tuh hasilnya bersih. Kalau udah motornya juga ya minyak-minyak pelapis dikit doang lah gitu teman-teman. Luar biasa memang ini oli dari TDR ya. Nah selain daripada ada kelebihan, tentunya setiap produk pasti ada kekurangan. Oke langsung gue bahas aja kekurangannya itu apa. Yang pertama ya, mengenai harga. Harga pada saat gue beli itu di 275.000 per botol. Cuma ya banyak juga seller-seller lain itu yang menjual di atas itu. Ya katakanlah antara 275 sampai 350.000. Ya bisa dikatakan harganya bersaing lah dengan merek-merek yang ternama ya. Ya katakanlah dengan merek Castrol, Ipon, Motul, itu dia bersaing harganya. Mengenai kekurangan yang selanjutnya yaitu gua ngerasa sulit mendapatkan di bengkel umum. Teman-teman juga pasti ya ketika mau beli ini oli samping itu nggak mudah didapatkan di bengkel-bengkel umum seperti yang kita kalau beli Idemitsu, Evalu Pro atau merek-merek yang lain ya. Itu kita mudah di bengkel manapun umumnya memang udah menjual oli samping yang gue maksud tadi. Tapi kalau untuk merek Vroom ini harus beli di marketplace, bisa di Shopee, bisa di Tokopedia, begitu ya teman-teman. Nah yang selanjutnya kekurangannya yaitu stoknya goib. Kadang seller menjual di marketplace stoknya tertera 10 atau 5 atau 20, tapi ketika gua klik mau beli nggak taunya habis. Begitu teman-teman ya. Di seller satunya juga seperti itu, kadang ada kadang nggak ada. Artinya ya stoknya goib lah, gua nggak ngerti lah bisa itu terjadi. Kayak kekurangan yang selanjutnya mengenai aromanya masih lebih enak ya katakanlah dengan Moto 800 ataupun Ippon Samurai. Karena kenapa gue sebut dengan Moto 800 atau Ippon Samurai, harganya hampir-hampir sama, spesifikasinya juga hampir-hampir sama kalau menurut gue ya, beda-beda tipis lah. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, atas apa yang gua review mengenai oli samping dari merek Vroom seri VR8 100% sintetik 2 stroke racing oil ini. Akhirnya kita sampai pada tahap kesimpulannya. Mengenai kesimpulan oli samping ini tuh berdasarkan opini gue pribadi, oli ini tuh gua kasih nilai 9,5. Karena apa? Karena gue suka dengan kualitasnya itu yang nggak kaleng-kaleng nih ya. Khususnya apa? Mengenai perbedaan power ke motor gua ya. Sebelum gue pakai oli ini dan sesudah pakai oli ini, itu yang gue rasain itu amat sangat terasa perbedaannya, yaitu di powernya. Itu bener-bener gila ini oli ya. Mungkin sesuai juga dengan harganya ya. Harganya bagi gua juga itu udah cukup mahal gitu loh, dengan harga range 275 sampai di harga 350.000. Kalau gua amati harganya sekitaran segitu teman-teman ya. Ya andai kata gitu dengan kualitas yang udah yahut ya, kemudian harganya ya kalau bisa sih di bawah harga para kompetitornya lah ya. Kalau memang itu bisa ya, ini akan menambah dari nilai plus si oli samping Vroom seri 8 ini. Jadi begitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya.
Kurang lebihnya gue mohon maaf, dan gue ucapkan sekali lagi terima kasih buat yang udah ngikutin channel gue. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih.